Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal di awal pekan ini disorot oleh pergerakan saham Prajogo Pangestu yang dinilai telat panas setelah berdiri kuat sebelumnya. Di tengah koreksi signifikan, saham konglomerat lain seperti Grup Bakri dan Grup Hapsoro. Kondisi ini menyebabkan analis menyoroti adanya rotasi dana dari saham-saham konglomerat menuju saham blue chip, khususnya sektor perbankan besar, sebagai upaya window dressing akhir tahun. Meski demikian, sejumlah saham Prajogo seperti BRPT, PTRO, dan CDIA tetap dinilai menarik. Apalagi PTRO kini agresif dengan diversifikasi bisnis ke sektor kesehatan. Sementara itu, aksi korporasi terus berlangsung. PT Cakra Buana Resource Energi Tbk atau CBRE menargetkan pertumbuhan pendapatan minimal 30% dan optimalisasi armada kapal pada Pubex mendatang. Di sektor BUMN, PT Bukit Asam Tbk atau PTBA menggelar RUPSLB untuk menyesuaikan anggaran dasar dengan Undang-Undang BUMN dan melimpahkan wewenang persetujuan RKAP kepada Dewan Komisaris. Terakhir, PT Gunung Raja Paksi Tbk atau GGRP resmi mengubah statusnya menjadi perusahaan penanaman modal asing atau PMA setelah masuknya investor asing melalui PT Apollo Visintama Putra. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham Prajogo telat panas di Desember. Mana yang masih menarik? Saham-saham milik Prajogo Pangestu cenderung kurang bertenaga hingga pertengahan Desember. Hal ini kontras dengan lonjakan tajam saham konglomerat lain. Saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN terkoreksi 1,57% sepekan. Sementara PT Barito Pacific Tbk atau BRPT hanya menguat 2% dalam seminggu. Kinerja relatif lebih baik ditunjukkan oleh PT Petrosia Tbk atau PTRO yang melonjak 16,62% dan PT Petinur Jaya Kreasi Tbk atau Cuan yang naik 8,84% dalam sebulan. Pengamat pasar modal menilai pergerakan yang cenderung sideways dan terbatas ini wajar, mengingat saham-saham ini telah mengalami rally yang sangat kuat sebelumnya. Fase istirahat ini dianggap lumrah setelah lonjakan signifikan. Dari sisi teknikal, saham Prajogo Pangestu yang dinilai masih menarik untuk dicermati adalah BRPT, PTRO, serta PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA. PTRO kian agresif dengan memperluas bisnis di luar inti melalui pendirian anak usaha baru di bidang kesehatan dan akuisisi 60% saham Scanbuild atau SBPL untuk memperkuat kapabilitas EPC. Sementara itu, CDIA melalui entitas logistiknya, PT Chandra Shipping International atau CSI, akan meluncurkan kapal logistik kimia cair terbaru bernama Nova yang berkapasitas 9.000 deadweight tonnage atau DWT pada Maret 2026 untuk melayani rute domestik dan internasional. Berita kedua, gelar Pubex, CBRE targetkan pertumbuhan pendapatan 30% dan optimalkan armada kapal. PT Cakra Buana Resource Energi Tbk atau CBRE akan menggelar Public Expose atau Pubex tahunan pada Kamis 18 Desember 2025. Dari sisi kinerja per 30 September 2025, aset lancar perseroan meningkat signifikan 45,5 miliar rupiah. Didorong kenaikan kas dari pengeluaran pinjaman bank jangka panjang. CBRE menetapkan target kinerja keuangan yang ambisius, yaitu peningkatan pendapatan minimal 30% secara tahunan. Strategi utama untuk mencapai target ini adalah penguatan kontrak charter baru, optimalisasi aset termasuk armada kapal, serta kontribusi dari kontrak jangka panjang, pipe and laying, dan lifting vessel. Selama ini, perseroan juga berupaya memperbaiki margin dengan menekan beban operasional sebesar 10 hingga 15% melalui efisiensi konsumsi bahan bakar, manajemen kru dan rute, serta penguatan disiplin arus kas. Terbaru, CBRE sedang menjalankan proses reflagging dan perubahan nama kapalnya menjadi Gunanusa Hailong 106 setelah memperoleh kontrak time charter dengan PT Gunanusa Utama Fabricators untuk proyek Hidayah. Berita 3, analis soroti rotasi saham konglomerat ke blue chip. Pasar modal mulai memberikan pergeseran minat investor dari saham konglomerat menuju saham blue chip terkait dengan ekspektasi window dressing di penghujung tahun. Fenomena ini tercermin dari koreksi tajam saham konglomerat pada Senin 15 Desember 2025. Saham Grup Bakri seperti Dewa anjlok 10,74% dan Bumi ambles 6,52%. Serta saham Grup Barito seperti Cuan jatuh 7,11%. Sebaliknya, saham-saham bank besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI justru ditutup menguat signifikan. Pengamat pasar modal Michael Yoh menjelaskan bahwa aksi rotasi ini merupakan agenda tahunan bagi fund manager menjelang akhir tahun untuk mempercantik portofolio. Kinerja saham perbankan besar dinilai baik dari sisi valuasi maupun harga.
Meski likuiditas pasar berpotensi menipis karena faktor musiman, saham-saham blue chips dianjurkan untuk dicermati hingga akhir Desember karena secara historis memiliki kinerja positif. Namun Michael masih melihat saham konglomerat tertentu seperti PT RO, EMTK, BRMS, dan Dewa tetap menarik jika dilihat dari sisi akumulasi. Berita 4, PTBA gelar RUPSLB jelang akhir 2025. Ini hasilnya. PT Bukit Asam Tbk atau PTBA menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada Selasa 16 Desember 2025 sebagai bagian dari komitmen Good Corporate Governance atau GCG. RUPSLB ini memiliki dua agenda utama yaitu persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris. Direktur Utama PTBA menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan internal dengan Undang-Undang BUMN terbaru, termasuk permintaan dari Badan Pengaturan BUMN. Pelimpahan wewenang ini berkaitan dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP tahun 2026 dan rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP periode 2026 hingga 2030 kepada Dewan Komisaris. PTBA berharap langkah ini akan membuat proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis jauh lebih efektif dan responsif ke depan. Berita 5, Gunung Rajapaksi atau GGRP resmi ubah status dari perusahaan PMA. PT Gunung Rajapaksi Tbk atau GGRP resmi melakukan perubahan status perseroan dari perusahaan penanaman modal dalam negeri atau PMDN menjadi perusahaan penanaman modal asing atau PMA. Perubahan status ini telah mendapatkan restu dari investor dalam RUPSLB yang digelar pada Senin 15 Desember 2025. Perubahan ini merupakan konsekuensi langsung dari perubahan struktur kepemilikan saham perseroan. Hal ini dipicu oleh masuknya PT Apollo Visintama Putra yang merupakan perusahaan permodalan modal asing melalui pembelian saham sebesar 19,37% pada Juni 2024. Presiden Direktur GGRP menjelaskan bahwa penyesuaian status menjadi PMA ini wajib dilakukan sesuai rekomendasi BKPM agar data perseroan sesuai dengan sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan sistem online Single Submission atau OSS. Perseroan menegaskan bahwa perubahan status ini tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha. Demikian Top 5 ADX Channel edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDXL TV, idxl.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.